Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggia Priliasari dengan NIM 20035161549 dari Prodi Pendidikan IPA Angkatan 2020 offering A. Yang terhormat Bapak Agung Mulyo Setiawan selaku dosen pengampu mata kuliah astronomi dan juga teman-teman sekalian yang mungkin menyaksikan video saya kali ini. Materi yang saya akan bahas di sini yaitu mengenai sistem koordinat horizon dengan topik menentukan kedudukan suatu benda langit apabila dilihat dari posisi yang berbeda di permukaan bumi. Selamat menyaksikan. Sebelum melakukan simulasi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih yang akan dibahas nantinya pada video saya kali ini. Jadi judul yang saya angkat yaitu menentukan kedudukan bintang Vega pada 3 lokasi berbeda di permukaan bumi. Di mana bintang Vega di sini sebagai benda langitnya, dan 3 lokasi yang saya gunakan ada Malang, Indonesia, dan kedua ada Greenwich, dan yang ketiga ada London. Dimana nantinya dari ketiga lokasi ini kita dapat menentukan dan juga membandingkan serta membedakan bagaimana sih kedudukan bintang Vega pada ketiga lokasi tersebut. Jadi aplikasi yang saya gunakan pada video kali ini yaitu aplikasi Stellarium yang dapat diunduh melalui Google Chrome. Nah, ini adalah tampilan aplikasi Stellarium yang dibuka, di mana tampilan ini sesuai dengan tanggal dan juga waktu saat ini, yaitu di mana pada saat ini saya membuka pada tanggal 26 April 2022 pada jam 11:47. Nah, karena di sini saya ingin mengamati bintang Vega pada waktu tertentu, di sini saya akan mengubah tanggal dan juga waktu, yaitu pada tanggal 20 April 2022 dan pada jam 4 pagi. Sebelumnya jangan lupa untuk memperhentikan fitur waktunya agar waktu tidak terus berjalan. Nah, ini adalah tampilan ketika tanggal 20 April 2022 pada jam 4 pagi di Malang. Nah, selanjutnya untuk menentukan kedudukan dari bintang di langit atau benda di langit ini dapat berdasarkan tata koordinat horizon. Horizon sendiri itu merupakan lingkaran bola langit yang menghubungkan titik timur, titik barat, titik utara hingga titik selatan. Horizon ini disebut juga dengan cakrawala atau ufuk yang merupakan garis datar yang memisahkan bumi dan langit jika dilihat dari sudut pandang daerah tertentu yang ada di permukaan bumi. Jadi dapat dilihat di simulasi ini bahwa garis ini yang memisahkan antara langit dengan permukaan bumi ini dinamakan dengan ufuk atau dengan garis horizon. Garis horizon ini bisa membagi bola langit menjadi dua bagian, yaitu bagian atas garis horizon dan bagian bawah garis horizon, di mana pada bagian atas garis horizon itu disebut dengan zenit dan kutub bagian bawah dari garis horizon itu disebut dengan nadir. Nah, pada simulasi ini dapat kita lihat dengan bantuan garis azimut kita dapat melihat zenit, yaitu kutub utara atau kutub yang berada di utara garis horizon. Nah, ini adalah zenit. Kemudian untuk melihat nadir, kita dapat menonaktifkan fitur ground. Nah, diperkecil, dari sini kita bisa melihat dua langsung dari zenit dan juga nadir, di mana nadir ini berada pada bawah garis horizon. Kemudian cara untuk menentukan kedudukan benda langit berdasarkan tata koordinat horizon ini dapat dibagi menjadi altitude dan juga azimut. Azimut itu merupakan jarak pada bidang horizon yang dihitung dari titik utara ke arah timur searah jarum jam hingga pada titik perpotongan lingkaran vertikal benda langit dengan bidang horizon. Besaran nilai azimut itu terhitung dari 0 derajat hingga 360 derajat, yang mana pada titik timur itu sama dengan 90 derajat, titik selatan 180 derajat, titik barat 270 derajat. Kemudian untuk altitude itu merupakan bagian dari busur lingkaran yang tingginya dihitung dari horizon atau cakrawala hingga pada benda angkasa. Altitude memiliki nilai 0 derajat hingga 90 derajat. Jika berada di bawah garis horizon, maka nilai altitude akan negatif. Nah, karena di sini kita akan melihat
atau mengamati altitude dan azimut dari bintang Vega, kita aktifkan dulu fitur ground. Kemudian kita cari. Sebelum itu kita aktifkan dulu nonaktifkan dulu information. Kita simpan dahulu agar nanti bisa untuk memastikan nilai yang telah kita hitung. Selanjutnya kita cari bintang Vega. Nah, ini adalah bintang Vega di langit Malang pada tanggal 20 April 2022 pada jam 4. Untuk menentukan nilai azimutnya, ini dapat dimudahkan dengan mengaktifkan fitur meridian, yaitu yang warna hijau. Nah, ini adalah garis meridian. Jadi nilai azimut ini dapat dihitung dari garis meridian ke kanan searah jarum jam, di mana setiap sudutnya ini adalah 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat, dan seterusnya. Nah, untuk bintang Vega ini dapat dihitung azimutnya, kita hitung dari meridian. Kemudian ke kanan ini adalah 10 derajat. Karena letak bintang Vega ini tidak melebihi dari 10 derajat, maka dapat diperkirakan bahwa nilai azimut dari bintang Vega ini adalah kurang dari 10 derajat, atau kalau kita bisa dilihat dari sini, ini kurang lebih kurang dari 5 derajat. Sementara untuk nilai altitude-nya atau ketinggiannya itu bisa dihitung dari garis horizon. Nah, ini adalah garis horizon di mana setiap satu kotak ini nilainya 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat, dan seterusnya. Nah, sekarang kita hitung altitude dari bintang Vega ini 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat, 40 derajat. Jadi, letak bintang Vega ini tidak lebih dari 50 derajat, melainkan lebih dari 40 derajat. Sekarang kita pastikan yang telah kita prediksi dari bintang Vega dengan mengaktifkan fitur information. Nah, ini adalah nilai azimut yang bernilai plus 4 derajat dan altitude yang bernilai plus 43 derajat. Jadi, nilai azimut adalah 4 derajat dan altitude adalah 43 derajat pada tanggal 20 April 2022 jam 4 pagi di Malang. Selanjutnya kita akan mengamati bintang Vega di langit Greenwich pada waktu yang sama. Untuk mengganti kota ini dapat menggunakan fitur location window dan diganti dengan Greenwich. Nah, ini adalah tampilan di kota Greenwich. Apabila tadi di Malang menunjukkan pukul 4 pagi, tanggal 20 April, beda lagi dengan Greenwich. Pada waktu yang sama, Greenwich masih tanggal 19 April 2022 pada jam 22.00 atau jam 10 malam. Di sini kita cari bintang Vega. Nah, ini adalah bintang Vega, letak bintang Vega. Dapat kita hitung azimut bintang Vega di Greenwich ini, yaitu dengan menggunakan bantuan garis meridian 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat, 40 derajat. Jadi besarnya azimut bintang Vega di kota Greenwich ini kurang dari 50 derajat dan lebih dari 40 derajat. Kemudian perkiraan altitude-nya ini dapat dihitung dari garis horizon. Ini dapat dihitung 10 derajat, 20 derajat. Maka karena bintang Vega ini terletak di antara 10 derajat hingga 20 derajat, maka nilainya tidak kurang dari 20 derajat dan lebih dari 10 derajat. Untuk memastikannya, kita aktifkan fitur information.
Di sini terlihat bahwa di kota Greenwich pada tanggal 19 April 2022 jam 10 malam azimutnya menunjukkan 46 derajat dan altitude-nya 15 derajat. Jika dibandingkan dengan sebelumnya, yaitu dengan lokasi di Malang dan Greenwich ini, bintang Vega ini terletak di azimut dan altitude yang berbeda. Sekarang kita lihat bagaimana letak dari bintang Vega apabila berada di London. Sebelumnya kita nonaktifkan dulu fitur information. Kita cari di mana letak bintang Vega. Nah, ternyata letak bintang Vega ini tidak terlihat di atas garis horizon. Jadi untuk memudahkan kita melihat di bawah garis horizon, kita nonaktifkan fitur ground. Nah, ini adalah bintang Vega di London pada saat pukul 11 malam tanggal 19 April 2022. Untuk azimutnya dapat dihitung dari meridian ke kanan. Kita hitung 10, 20, 30, 40, 50. Jadi azimut dari bintang Vega ini lebih dari 50 derajat dan kurang dari 60 derajat. Sementara untuk nilai altitude-nya ini dapat dihitung dari garis horizon. Karena di bawah horizon maka nilainya negatif, yaitu 10, 20, jadi kurang dari 20 derajat. Jadi nilai altitude dari bintang Vega di London ini adalah kurang dari 20 derajat. Dimana nilainya adalah negatif, karena apa? Karena berada di bawah garis horizon. Oke, sekarang kita lihat untuk memastikan apakah benar nilai dari azimut dan altitude yang telah kita perkirakan. Nah, jadi nilai azimut dari bintang Vega ini adalah plus 55 derajat, untuk altitude-nya minus 18 derajat. Jadi dapat disimpulkan dari ketiga percobaan tadi, di mana mengukur atau menentukan kedudukan bintang Vega di 3 lokasi, yaitu lokasi Malang, Greenwich, dan juga London ini berbeda. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem koordinat horizon ini memiliki nilai koordinat benda langit altitude dan azimut yang selalu berubah sepanjang waktu, di mana nilai koordinat benda langit tersebut juga selalu berubah jika diukur dari lokasi yang berbeda di permukaan bumi. Hal itu disebabkan karena sistem koordinat horizon ini terfiksasi atau tergantung dengan bumi, bukan dengan langit. Sekian presentasi mengenai menentukan kedudukan benda langit pada lokasi yang berbeda di permukaan bumi menggunakan aplikasi Stellarium. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.